Halo guys, apa kabar? Nah, sekarang saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Karate Kids yang dirilis pada tahun 2010. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke videonya, skuy. Film diawali dengan pindahnya seorang ibu dan anak yang bernama Dre dari Amerika ke Cina, lebih tepatnya ke Beijing ya. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka pun sampai di Cina. Dan mereka pun langsung menuju ke tempat apartemen yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Sesampainya di sana, Dre langsung mendapatkan teman baru yang bernama Harry, yang juga tinggal di apartemen tersebut. Harry langsung mengantar Dre ke kamarnya. So I'll see you later then? Maybe. Okay, cool. Singkat cerita, Dre menemui Pak Han yang jadi tukang reparasi di sana karena pemanas air mereka rusak. Akan tetapi, Pak Han yang lagi makan tidak terlalu menghiraukan panggilan Dre. Karena tidak direspon oleh Pak Han, Dre pun memilih untuk main ke taman di mana Harry dan lainnya juga bermain di sana. Sesampainya di sana, perhatian Dre dicuri oleh salah satu cewek yang bernama Mei Ying. Setelah bermain, Dre ditantang oleh Harry untuk berkenalan dengan cewek tersebut. Unless you're scared. I'm not scared of anything. Ni hao mao ken muji. What language was that? Di tengah asik berkenalan, mereka diganggu oleh anak yang bernama Cheng. Jadi Cheng ini adalah anak dari teman ayahnya Mei Ying. Cheng melempar kertas yang dibaca oleh Mei Ying. Melihat itu, Dre pun mengambil kertas tersebut lalu mengembalikannya kepada Mei Ying. Akan tetapi, Cheng kembali membuangnya. Tapi Dre juga terus mengambil kertas tersebut dan mengembalikannya lagi ke Mei Ying. Melihat hal itu, Cheng menjadi emosi dan langsung mendorong Dre. Dre yang tidak terima pun mencoba untuk menyerang Cheng, tapi Cheng dengan mudah menangkis serangan Dre, dan Cheng pun langsung menghajar Dre. Melihat Dre dihajar, Mei Ying pun mencoba untuk memisahkan mereka. Nah, dari di sini bisa dilihat kalau Cheng memiliki skill bela diri yang sangat bagus. Keesokan harinya, Dre memulai sekolah pertamanya di Beijing. Dan ternyata Mei Ying dan Cheng juga sekolah di sana. Okay. Have a good day. Keesokan harinya, Dre melihat Mei Ying yang latihan biola. Dre yang melihat Mei Ying sedikit stres, dia pun mencoba untuk menghiburnya. Ni jiao xin minza. How that sound? Dan lalu pergi dari sana. Akan tetapi ketika ingin pulang, Dre bertemu dengan Cheng dan temannya. Cheng pun mengingatkan kepada Dre agar dia menjauhi dirinya dan juga Mei Ying. Just stay away from us. Sepulang sekolah, Dre dan ibunya pun pergi jalan-jalan, dan Dre melihat perguruan kungfu yang ada di sana. Karena mengingat dirinya pernah dihajar, sehingga dia pun memiliki inisiatif untuk belajar bela diri. Dan dia pun menuju ke perguruan tersebut. Akan tetapi, ternyata Cheng dan temannya juga latihan di sana. Melihat hal itu, Dre pun merasa kesal dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Ibu Dre yang melihat sifat Dre yang aneh menanyakan apa yang terjadi kepada Dre. Dan ternyata Dre mengalami sedikit depresi tinggal di sana, sehingga dia pun menangis. I'm not happy. I wanna go home. Is home. Keesokan harinya, ketika di sekolah, Dre sepertinya mulai kesal dengan perlakuan Cheng kepadanya yang terus mengganggu dirinya. Sepulang sekolah, Dre mengikuti Cheng dan teman-temannya. Dan ternyata Dre berniat untuk balas dendam kepada Cheng karena tindakan Cheng kepada dirinya membuat dia jadi tidak nyaman. Ketika Cheng sedang asik nongkrong dengan temannya, Dre pun mengambil air AC dan menyiramkannya ke Cheng.
Setelah itu Dre pun langsung lari dan dia dikejar oleh Cheng and the gang. Akan tetapi di tengah pelariannya, Dre malah memasuki jalan buntu, sehingga Cheng berhasil menangkap Dre dan Cheng pun langsung menghajarnya. Ketika Cheng ingin menghabisi Dre, untunglah datang Pak Han, si tukang reparasi, dan langsung menyelamatkan Dre. Pak Han yang menyelamatkan Dre langsung diserang oleh Cheng. Dan ternyata Pak Han juga seorang ahli bela diri, sehingga dia berhasil mengajar Cheng dengan membalikkan serangan mereka. Sehingga Cheng dan lainnya menjadi terkapar tidak berdaya. Dan Pak Han pun langsung membawa Dre ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Pak Han juga mengobati luka Dre dengan api birunya. Jadi dia mengobati Dre dengan teknik tradisional, sehingga Dre bisa sehat dengan cepat tanpa merasakan sakit. Dre yang melihat aksi Pak Han yang sangat epik ketika dia melawan Cheng dan temannya, dia pun meminta bantuan kepada Pak Han untuk menyelesaikan masalahnya. I guess we'll just stroll in their school and talk with me. Wei, Karena merasa kasihan, Pak Han pun mau membantu Dre dengan cara mendatangi perguruan mereka dan meminta mereka agar tidak mengganggu Dre lagi. Akan tetapi, Guru Cheng malah menantang Dre untuk bertarung melawan Cheng. Does he want us to fight? Melihat situasi memburuk, Pak Han pun memilih pergi dari sana. Akan tetapi, dia dicegat oleh Guru Cheng dan mengatakan dia tidak akan mengizinkan mereka pergi sebelum ada salah satu dari mereka yang bertarung. Dan walaupun itu adalah Pak Han dengan si gurunya Cheng. Di tengah desakan dari Guru Cheng tersebut, Pak Han melihat poster turnamen bela diri dan dia pun mengatakan kepada gurunya Cheng kalau Dre dan Cheng akan bertarung di turnamen tersebut dengan persyaratan Cheng dan temannya tidak ada yang boleh mengganggu Dre selama dia latihan. Dan Guru Cheng pun menyetujuinya. 武术大赛的时候，如果他不来， Singkat cerita, mereka pun pergi dari sana. Di perjalanan pulang, Dre yang tahu kalau dia akan mengikuti turnamen tersebut, Dre pun merasa bingung karena dia tak bisa bela diri. Maka dia hanya akan dihajar oleh Cheng dan temannya. Lalu Pak Han pun mengatakan kalau dia akan mengajari Dre kungfu yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Dre pun langsung bersemangat. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Dre langsung menuju rumah Pak Han dengan penuh semangat untuk latihan. back here. An athlete. My number speed. Cat speed. Boom, you see that? Boom. Can't. Akan tetapi, Dre disuruh oleh Pak Han mengambil jaketnya. Lalu, dia pun disuruh untuk menggantung, menjatuhkan lalu mengambil jaketnya lagi. Dan melakukannya terus-menerus. Dre merasakan kalau latihannya tidak sesuai seperti ekspektasinya. Dre pun pulang dengan sedikit kecewa. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Dre pun kembali memulai latihan. Akan tetapi, sebelum masuk rumah Pak Han, Dre pun menyembunyikan jaketnya di luar agar dia tidak disuruh untuk latihan menggunakan jaket lagi. Dan Dre pun masuk tanpa menggunakan jaket tersebut. Akan tetapi, Pak Han pun mengetahuinya dan menyuruh Dre untuk mengambil jaket yang dia sembunyikan. Dengan berat hati, Dre pun memulai latihan kembali dengan jaket tersebut. Attitude. Yes.
Singkat cerita, malam pun tiba. Dre menuju ke teater dan menemui Mei Ying karena mereka sudah berjanji untuk bertemu di sana. Dan di malam itu, Dre dan Mei Ying pun berjanji untuk saling menghadiri turnamen mereka masing-masing. Di mana Dre memiliki turnamen bela diri dan Mei Ying memiliki turnamen biola. I swear that I'll be the promise to cheer bigger than anyone else. Singkat cerita, pagi pun tiba. Dre yang sedang latihan merasa kesal karena latihan yang dia lakukan itu tidak masuk akal. Dan dia hanya latihan menggantung jaket selama 3 hari. Dre yang tidak tahan lagi memilih untuk berhenti latihan dan pergi dari sana. Done. They can beat me up if they want to. I have one student, because you don't know Kung Fu. Akan tetapi, ketika Dre ingin pergi, dia dipanggil oleh Pak Han dan menyuruh Dre untuk melakukan gerakan menggantung jaketnya lagi. Ketika dia menjatuhkan baju, Pak Han pun langsung menyerang Dre. Dan dengan refleksnya, Dre pun bisa menangkisnya. Stop. Hang up. Lalu Pak Han pun menjelaskan fungsi dari latihannya sebenarnya. Dan ternyata latihan menggantung jaket merupakan latihan dasar yang diberikan oleh Pak Han. Setelah menjelaskannya, Pak Han pun langsung menyerang Dre. Dan Dre berhasil menangkis dengan gerakan menggantung jaketnya. Fu lives in everything we do, Xiao Zhui. How we put on the jacket, how we take off the jacket. It's Kung Fu. Keesokan harinya, Pak Han mengajak Dre ke tempat dia belajar kungfu waktu dia Is kecil. this where you learn Kung Fu? Yes, everything good about me was born here. Sesampainya di sana, mereka pun langsung menuju ke Telaga Naga yang berada di atas bukit yang sangat tinggi. Selama perjalanan, mereka pun melihat banyak orang yang sedang latihan juga di sana. Setelah perjuangan menaiki 1000 anak tangga, akhirnya mereka pun sampai di Telaga Naga tersebut. Pak Han pun menyuruh Dre untuk meminumnya. Stood here with my father. Nothing can defeat you. I've ever tasted. Setelah itu, mereka pun memulai latihan yang sesungguhnya. Flow with my movement. Connect to the I just want to learn the Cobra thing. Cobra. Needs more focus. Singkat cerita, hari lomba biola Mei Ying pun tiba. Dan Dre pun hadir di sana. Mei Ying tampil dengan sangat memukau, sehingga Dre sangat kagum kepada dirinya. Akan tetapi, setelah acara selesai, Mei Ying disuruh oleh orang tuanya untuk menjauhi Dre. Karena orang tua Mei Ying menganggap kalau Dre membawa pengaruh buruk untuk putrinya. Mendengar hal itu, Dre pun pulang dengan sedikit rasa kecewa. Dan dia pun langsung menuju ke rumah Pak Han. Sesampainya di rumah Pak Han, Dre kaget melihat Pak Han yang menghancurkan mobil yang sudah diperbaikinya. Dan ternyata hal itu dilakukannya karena dia masih bersedih. Karena mobil itu dia kehilangan istri dan anak-anaknya. Anaknya 1. It was a steep hill. I was so angry. Cannot remember what we argued about. Melihat Pak Han yang bersedih, Dre pun mencoba untuk menghibur Pak Han dan menarik Pak Han untuk berjalan keluar dan mengajaknya untuk latihan kungfu kembali. Dan ternyata hal yang dilakukan Dre berhasil membuat Han kembali bersemangat. Keesokan harinya, Dre dan Pak Han mengunjungi rumah Mei Ying. Dan Dre pun meminta kepada orang tua Mei Ying agar dia diberi kesempatan untuk menjadi teman yang baik untuk Mei Ying. 我的好朋友，他让一个真正的生活变得更合惩罚。
我保证成为. That's it. Melihat keberanian Dre, orang tua Mei Ying pun memberikan izin untuk pertemanan mereka. 谢谢. Rock and roll. Keesokan harinya, Dre kembali latihan serius dengan Pak Han, sampai hari turnamen pun tiba. Sebelum pertandingan dimulai, Dre diberi baju turnamen oleh Pak Han. Dre pun memakainya dengan sangat bangga. You're the best friend I ever had, Miss Han. Singkat cerita, akhirnya turnamen pun dimulai. Dan terlihat Cheng yang juga hadir di sana. Di pertandingan pertama, terlihat Dre yang sedikit ketakutan dan malah lari keluar lapangan. Pak Han pun menyuruh Dre agar fokus dan jangan keluar lapangan, dan agar dia juga memberanikan diri. Sampai akhirnya Dre pun berhasil memenangkan pertandingan pertamanya. Sorry, I can't help it. Di sisi lain, terlihat juga Cheng yang juga berhasil menang dengan sangat mudah. Dre yang mulai percaya diri, dia pun berhasil mengalahkan lawannya, sampai akhirnya Dre pun masuk ke semifinal. Begitu juga dengan Cheng, dia pun juga berhasil masuk ke semifinal. If I won this thing, right, Mr. Han? Be kinda hard. Di semifinal, Dre melawan teman seperguruan Cheng, dan Cheng melawan perguruan lainnya. Cheng bertanding dengan sangat keren dan mendapatkan poin yang sempurna. Setelah pertandingan Cheng selesai, tibalah giliran dari Dre melawan temannya Cheng. Akan tetapi, gurunya Cheng menyuruh agar dia mencederai kaki Dre. Sampai di pertandingan, dia langsung mengunci kaki Dre dan menyerangnya terus berterusan sampai Dre pun tidak bisa berdiri. Karena hal itu, dia pun didiskualifikasi. Dre dilarikan ke ruang perawatan. Di ruang perawatan, Dre disarankan oleh dokter agar tidak melanjutkan pertandingannya karena luka yang dideritanya lumayan parah. Akan tetapi, Dre yang tidak mau menyerah meminta agar Pak Han mengobati lukanya dengan api birunya. Melihat keseriusan dari Dre, Pak Han pun menyetujuinya dan mengobati Dre sehingga dia bisa bertanding kembali. Please. Tonight, when I leave, Dan akhirnya pertandingan final antara Cheng dan Dre pun dimulai. Di babak pertama, Dre mendapatkan serangan dari Cheng, sehingga Dre terlempar keluar arena.